Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya, Ami Sulfiani, dan juga teman saya. Hilmar Priyatina. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang cara bersepeda di Jepang. Ngomong-ngomong bersepeda, Ami sendiri di Jepang itu eh, ke Kaisa atau enggak ke mana itu biasanya naik sepeda atau enggak gimana? Biasanya naik sepeda dong pastinya. Kalau Hilma gimana? Kalau aku sendiri biasanya pulang pergi ke Kaisa itu karena disediakan bis antar jemput. Ya Biasanya enak naik ya. naik bus, tapi Mm-mm. kadang juga ke Eki kayak ke Supa gitu, kadang juga naik sepeda tapi jarang. Tuh. Jarang-jarang nih ya. Tahu nggak nih peraturan Hmm. sepeda gimana sih? Cara bersepeda ya, Mm. aturannya itu secara Mm-mm. umumnya yang pasti pakai helm. Untuk sekarang kan pakai Mm-mm. helm. Terus kayak komponen-komponen sepedanya itu harus lengkap seperti eh, bel, kerining-kerining gitu. Mm-mm. Terus lampu penerangan buat malam Mm-mm. hari. Terus juga rem juga harus harus dalam keadaan benar ya. Mm-mm. Itu terus apa lagi ya tidak boleh memakai payung, Mm-mm. terus tidak boleh memakai handphone, tidak boleh memakai headset, tidak boleh berboncengan. Misalnya kayak di Indonesia kan boleh naik sepeda berboncengan. Kalau di Jepang itu Mm-mm. walaupun di belakangnya ada boncengannya, tapi tidak boleh kecuali buat sepeda yang buat mama-mama antar sekolah tuh itu. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Hmm, Hmm, jadi di Jepang juga kalau misalkan naik sepeda itu kita misalkan lewat di jalan raya gitu, kita tidak boleh berlawanan arah dengan si pengendara mobil karena dikhawatirkan akan kecelakaan gitu, rawan kecelakaan. Biasanya di Jepang, baik itu di kota maupun di desa, itu disediakan jalur khusus untuk bersepeda gitu. Jadi eh, bersepeda itu adanya di jalur khusus sepeda. Jadi dia aman walaupun dia arahnya berlawanan dengan si mobil, tapi karena dia di jalur khusus jadi aman gitu. Kan biasanya cuma di satu sisi, enggak dua-duanya gitu. Seperti itu. hmm. Terus selain itu juga di Jepang itu selain tadi aturan-aturan bersepeda itu ada juga kita harus mendaftarkan Gohang Toroku. Bohang Apa tuh Toroku bohong karena turuku? itu tuh kayak eh, semacam nomor plat sepeda kayak gitu. Kita nanti Oh. daftarin yang ke misnya yang ada tulisan Bohang Toroku kayak gitu Mm-mm. untuk mendapatkan nomor sepeda. Gunanya sih gunanya buat apa? Mm-mm. Gunanya Fungsinya itu buat apa sih? saat kita terjadi pencurian sepeda atau Mm-mm. kehilangan sepeda itu Mm-mm. sepeda kita bisa dilacak keberadaannya di mana gitu. Gitu. Jadi Jadi ada buat chipsnya keamanan. gitu ya? Hmm. Buat keamanan. Jadi nomor serinya itu nanti bakalan dilacak sama polisi ada di mananya tuh pasti bakalan ketahuan tuh. Gitu. Tuh. Kalau misalkan nggak didaftarin, bakal kena tilang polisi nggak sih? Sebenarnya nggak bakal nggak ketilang lebih tapi lebih ke diharuskan diwajibkan kayak seperti asuransi ya mungkin. Mungkin bagi orang-orang kita itu awam asuransi kayak asuransi sepeda, asuransi itu kan awam ya. Tapi kalau di Jepang Ya. itu hal-hal seperti itu kayak diwajibkan dan diharuskan. Gitu ya. Ngomong-ngomong Hmm. soal tilang nih. Hilma pernah ketilang nggak sih? Kalau ditilang karena Mm-mm. emang jarang naik sepeda ya. Jadi Ya. nggak belum dan Nah, nggak mau Yokata. ketilang. Ami Yokata Ami nih. Ami sendiri udah pernah ketilang apa Eh, belum? kalau aku ditilang sih enggak, cuma kayak semacam dapat pemberitahuan gitu, teguran gitu karena aku parkir sembarangan gitu di depan Supa. Jadi ceritanya aku parkir di depan Supa, tapi Shinichi aku nggak balik gitu. Jadi si sepeda itu tetap di situ sampai malam gitu. Nah pas sorenya, pas malam itu aku mau pulang, kok sepeda aku ada gantungannya ya? Itu apa? Kayak digantungin kertas gitu dari si eh, petugas keamanan di situ gitu. Jadi katanya sepeda aku tuh kelamaan di situ, jadi mengganggu untuk
yang mau belanja, yang mau parkir di situ. Jadi kayak jamak gitu. Kalau misalkan mau parkir sepeda, sebaiknya jangan di depan Supa, tapi di tempat parkiran sepeda yang bayar gitu Bayar ya gitu ceritanya. ya. Iya. Jadi di Jepang itu nggak kibisi soal bersepeda saja, tapi Mm-mm. soal parkiran Soal pun mereka parkirannya sudah juga. ada aturannya ya. So, Hmm. ya, jadi soal parkiran juga diatur. Apalagi parkiran di kota-kota besar ya. Jadi kalau di desa Iya, mungkin agak banyak ya mau parkir dimanapun aja bebas karena sepi. di Kalau Eki misalkan kan di kota, ya kalau misalkan di kota itu eh, pasti ada parkiran dan itu bayar. berbayar ya. Seperti itu, Baik itu berbayar. baik itu bersepeda atau berkendaraan yang Mm-mm. lain itu biasanya emang lumayan pricey sih. Ya, lumayan mahal ya. Hmm. Lalu, hmm, Terus apalagi ya? eh, ngomong-ngomong soal tilang, itu kan pasti ada denda. Kalau Hmm. denda-denda melanggar peraturan bersepeda itu apa aja sih? Sebenarnya kalau masalah denda tilang kayak gitu di Indonesia pun saat kita melanggar-langgar kan pasti ada dendanya kan ada tilangnya. Di Jepang juga Ya. sama. Contohnya kalau misalnya kita terdapat memakai handphone saat berkendara itu kita Nah, dipenjara kurang lebih 3 bulan kan 3 bulan. Terus kalau lama misalnya juga kita ya. lumayan lama Mm-mm. dalam kedapatan dalam keadaan mabok atau nggak habis minum alkohol itu didenda sebesar 50 mang, 50 mang Wah, ya. serius? Lumayan, Sampai 50 lumayan. mang? Karena mungkin kalau misalnya alkohol kan dalam keadaan tidak sadar kan. Kalau terjadi Ya. kecelakaan, selain kita membahayakan diri kita sendiri, kita juga membahayakan pengendara lain. Makanya dari itu, mungkin lebih double-double dari pelanggaran-pelanggaran yang lainnya gitu. Wow. Jadi harus hati-hati Sangat-sangat banget ya, fatal. nggak boleh sembarangan pakai sepeda. Jadi kalau misalnya melanggar, selain bahaya untuk diri kita sendiri, Hmm? bahaya juga buat dompet kita. Hmm. Dompetnya juga bahaya tuh. Hmm. Dan peraturan baru di Jepang ini untuk sepeda eh, itu dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi selama Hmm. 3 tahun itu, misalkan kita dikasih peringatan gitu sama Pak Polisi sebanyak 2 kali, Dua itu kali. kita bakal dapet pembelajaran lagi mengenai transportasi berkendara, bagaimana cara berkendara yang baik di sini. Kemudian kita juga harus membayar wajib, ini wajib ya, wajib Hmm. membayar sebesar 6.000 yen atau setara dengan 600.000 rupiah kalau dirupiahkan. Seperti itu. Jadi kayak kita dapetin simulasi praktek gitu ya. Ya, Hmm. semacam itu. Jadi kita praktek lagi nih biar kita nggak ngelanggar gitu, biar tambah paham. Selain kita rugi waktu, kita juga karena Rugi membayar duit ya, Bu. 6.000, 6.000 Mm-mm. yen, Mm-mm. rugi duit juga ya ternyata. Iya, jadi harus tambah hati-hati. Hmm. Jadi kesimpulannya untuk bersepeda di Jepang itu, Jadi kesimpulannya, peraturan berkendara itu hmm, dibuat demi keselamatan si pengguna itu sendiri. Jadi untuk keselamatan si pengguna dan orang-orang di sekitarnya juga, biar aman, begitu. Lalu, tambahan dari aku, jadi hmm, pengendara yang baik itu ya pengendara yang mentaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat atau yang betul, sudah berlaku gitu. Jadi mm, jangan jangan sampai kayak melanggar. ya jangan sampai melanggar, jangan menyepelekan juga. Ah, cuma sepeda, cuma ini, cuma itu. Ya, Kan di nggak negara boleh lain seperti itu peraturannya ya. kan berbeda kan. Tidak Iya. segampang di negara sendiri gitu. Mm-mm. Jadi di mana bumi Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. ya Seperti itu ya istilahnya. istilahnya itu. Jadi Mm-mm. mungkin Saja, eh, itu saja sharing kita kali ini. Kurang mm-mm. lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya eh, mohon maaf. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. ya, karena masih dalam proses belajar. Belajar. Kita sama-sama belajar Buat ya. Kita terus sharing-sharing. satu lagi buat
buat teman-teman juga yang yang ingin ke Ke Jepang, Jepang. eh, lebih baik eh, lebih baik baca-baca dulu, perhatikan dulu cara-cara naik sepeda di sini tuh peraturannya seperti apa, biar jangan sampai ketilang gitu. Jangan sampai salah Tuh. kaprah ya kalau pas udah nyampe Ya, sini. jangan Nggak boleh salah kaprah. suka-suka hati intinya. Seperti itu. Gitu. Ya, kita akhiri. Minasan, otsukare sama deshita. Sama Desa. Mata Ya, mata nih. nih. Bye-bye. Bye bye.